Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufiana. Saya dari 11 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal biologi yang ada 4 soal. Yang pertama, apa yang terjadi bila kita kekurangan cairan mineral dan kelebihan cairan mineral? Yang pertama, ada kelebihan apa yang akan terjadi jika tubuh kelebihan berbagai mineral. Konsumsi lebih dari 225 mg per hari bisa menyebabkan sembelit, sakit kepala, letih, kekurangan zinc dan tembaga, kerusakan pankreas, hati dan otot. Lalu menyebabkan keracunan pada anak. Sebenarnya kelebihan cairan pada tubuh itu yang pertama itu seperti kembung, lalu juga mual karena perut kita penuh dengan cairan, dan juga akan menyebabkan muntah jika kita sedang beraktivitas olahraga yang kasar. Lalu ada yang efek kekurangan mineral bagi tubuh. Kekurangan mineral juga bisa mengganggu sistem pencernaan dan penyerapan zat gizi. Untuk jangka panjang, kekurangan mineral kronis akan membuat kulit tampak kusam, sementara untuk makromineral seperti natrium dan klorida akhirnya tergantung lebih serius, mulai dari kram dan yang lebih parah hingga turunnya tekanan darah. Kekurangan mineral seperti air juga bisa menyebabkan banyak penyakit seperti urus, lalu dehidrasi, dan juga lain-lain seperti halnya pada kehidupan sehari-hari. Dan itu juga banyak terjadi sampai sekarang ini. Walaupun terlihat sepele, itu merupakan berakibat total jika berjangka panjang. Yang soal kedua, lalu apa yang terjadi jika kita mengkonsumsi alkohol secara berlebihan? Konsumsi alkohol secara berlebihan mampu melemahkan otot jantung, akibatnya aliran darah ke seluruh tubuh menjadi terganggu. Kondisi ini ditandai dengan sejumlah gejala seperti sesak nafas, detak jantung yang teratur atau aritmia, kelelahan, batuk berkepanjangan, bahkan hipertensi, stroke, dan serangan jantung. Yang ketiga, ada dampak kurang olahraga yang kurang bagi tubuh kita. Kekurangan olahraga bagi tubuh ya seperti nyeri otot ketika bergerak, lalu obesitas, kelebihan kolesterol, lemak jenuh, dan juga persendian jadi kaku. Dan itu jika kita sudah tua nanti sangat berakibat fatal atau juga ya membuat kita lumpuh dan pikun karena kekurangan kerja otak ketika dibuat beraktivitas. Lalu ada pengaruh cuaca ekstrim yang terjadi pada tubuh. Yang pertama, ada cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Dan apabila seseorang mengalami dehidrasi serta paparan panas yang ekstrim, maka dapat berpotensi memicu kerusakan pada otak. Perubahan mempercepat tubuh penyakit yang berhubungan dengan air. Pada beberapa negara berkembang, tingginya curah hujan dapat mengancam suplai air bersih dan meningkatkan risiko penyakit seperti dehidrasi akut dan diare misalnya. Pada setiap tahunnya, penyakit diare tercatat menimbulkan kematian pada kurang lebih 760.000 balita. Belum lagi masalah kontaminasi industrial yang dapat mempengaruhi kualitas air. Di Indonesia, perubahan iklim yang bersangkutan dengan air akan menyebabkan banjir, dan itu sangat berpengaruh pada kesehatan kita, atau juga sekota bisa terkena banjir, dan itu sangat menurut perekonomiannya dan juga aktivitasnya. Cuaca dingin ekstrim yang ketiga adalah cuaca dingin ekstrim menyebabkan daya imun menurun. Selain panas yang ekstrim, cuaca dingin juga menurun. Cuaca dingin yang berdaya imun juga bisa mengakibatkan daya imun tubuh menurun sehingga mudah terserang penyakit. Pada masa pancaroba ini bukan hanya manusia yang tidak bisa selalu keluar rumah, tetapi bakteri-bakteri dalam tubuh juga akan terperangkap dan menyebabkan daya imun menurun. Hal ini disebabkan bakteri-bakteri takut akan suhu dingin.
Bakteri-bakteri biasanya berkeliaran di udara dan juga berterbangan ke sana kemari ketika suhunya sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Ketika cuaca dingin, bakteri akan mati atau juga melemahkannya, yang menyebabkan bakteri tetap menempel pada tubuh kita yang menyebabkan imun tubuh menurun. Yang keempat ada hari cerah dan udara sejuk dapat meningkatkan mood. Tak hanya berpengaruh pada fisik, perubahan cuaca juga berdampak pada psikologis manusia. Contoh mudahnya adalah ketika cuaca di suatu hari cerah ditambah dengan udara yang sejuk, maka secara otomatis otak kita dan juga tubuh kita akan merasa fresh dan juga merasa senang. Lalu ini juga meningkatkan maksudnya meningkatkan keinginan kita untuk beraktivitas di luar rumah yang menyebabkan tubuh kita sehat. Lalu ada cuaca ekstrim yang dapat menimbulkan penyakit psikologis. Sama dengan poin sebelumnya, perubahan cuaca yang ekstrim juga dapat menimbulkan penyakit psikologis bagi manusia. Misalnya saja mereka yang tinggal di daerah rawan bencana alam. Tentunya akan banyak perubahan iklim serta traumatik tersendiri yang menimbulkan penyakit psikologis. Lalu ada juga sepertinya di Afrika yang cuaca ekstrim, yaitu panas dan gersang di Afrika yang terjadi sepanjang tahunnya, menimbulkan warga Afrika itu terserang kekurangan gizi dan juga penyakit lainnya yang menyebabkan banyak kematian di sana, dan itu juga menyebabkan penyakit psikologis karena kematian yang menimbulkan keresahan bagi pada warganya di sana. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.